Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita. Di mana analisa mingguan ini akan berlangsung daripada tanggal 27 hingga penghujung bulan Oktober. 31 Oktober nanti pada hari Jumat. Oleh karena itu rekan trader, kita akan membahas pergerakan pasar ke depan. Kita akan melihat potensi apa saja yang terjadi. Tapi seperti biasa, kita akan mereview lagi kejadian-kejadian yang terjadi selama 1 minggu ini. Dan mari rekan trader kita mulai. Kita akan melihat apa yang terjadi selama 1 minggu ini. Selama 1 minggu ini rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika melanjutkan penguatan setelah 2 minggu lalu sempat jatuh. Tapi di minggu kali ini, minggu yang lalu, dia kembali menguat hingga menuju level 98.770 yang merupakan level tertinggi. Mulai minggu dengan sangat luar biasa kenaikan, tapi di saat hari Rabu, hari Kamis agak sedikit menuju level tertinggi tapi agak sedikit tertekan. Walaupun di akhir minggu pun juga dia sedikit mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat bahwa konsolidasi yang terjadi di akhir minggu ini memberikan secara garis besar suatu paparan bahwa apa yang terjadi, penutupan pemerintahan Amerika masih tetap memberikan sesuatu pengaruh yang sangat luar biasa. Dolar Amerika sebagai aset safe haven kembali menguat, rekan trader. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan penutupan pemerintahan Amerika ini terjadi. Sudah 24 hari dari 35 hari yang pernah terjadi. Dan kita akan melihat terus bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, terutama dalam minggu depan, karena minggu depan ini keadaan pasar benar-benar sangat luar biasa. Banyak kalender ekonomi yang utama yang akan dikeluarkan. Dan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD mengalami sedikit pelemahan di awal minggu. Dia bisa turun hingga level 1.16150, walaupun setelah itu dia agak sedikit menguat kembali lagi dan ditutup di seputaran 1.16245. Nah, ini dia rekan trader. Kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD ini tidak bisa lepas juga dari apa yang terjadi di Amerika, penutupan pemerintahan Amerika, data inflasi Amerika yang naik di bawah ekspektasi pada bulan September, di mana pasar akan terus melihat bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga, rencana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Nah, ini dia rekan trader ya. Di samping itu juga kita bisa lihat bahwa pertemuan kebijakan moneter antara The Fed dan Bank Sentral Eropa di masa yang akan datang ini merupakan suatu keputusan langkah untuk para pengambil keputusan ke depan untuk memberikan informasi yang tepat. Sehingga dari ini kita bisa lihat bahwa pasar keuangan tidak banyak bergerak karena akan terus melihat apa yang terjadi di Amerika. Dan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pound sterling minggu yang lalu, pound sterling benar-benar mengalami pemangkasan yang sangat luar biasa. Dia turun rekan trader dari level tertinggi pada hari Senin lalu di 1.34424 hingga di hari Jumat lalu dan ditutup di seputaran 1.33082. Ini kita bisa lihat bahwa pound sterling benar-benar menyerah dari kebangkitan dolar Amerika. Dan ini juga diakibatkan juga karena kekhawatiran terhadap geopolitik yang terjadi. Sehingga kita bisa lihat bahwa pound sterling kembali masuk ke zona merah. Dan ini adalah dampak dari kebangkitan dolar Amerika sebagai aset safe haven plus taruhan dovish di seputaran keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank of
England. Nah, sehingga rekan trader bisa lihat bagaimana pasangan mata uang ini memang benar-benar mengalami pelemahan yang signifikan. Bagaimanakah untuk gold di minggu yang lalu? Kita bisa lihat gold ini setelah dia mencapai level tertinggi dalam sejarah pada hari Senin 4.381. Rekan trader, ini adalah suatu yang sangat luar biasa. Gold bisa sampai ke level tersebut, tapi setelah itu hari Selasa dia benar-benar berbalik tajam, rekan trader, dan dia itu mengalami kehilangan pelemahan hingga 5,3%. Bayangkan di hari Selasa itu pun juga. Ini diakibatkan karena pertama tidak ada rilis data ekonomi tingkat tinggi. Di samping itu juga ada sentimen pasar dengan seiring meredanya kekhawatiran terhadap konflik perdagangan antara China dan Amerika. Sehingga dari sini para investor mengambil satu langkah profit taking, dan kita bisa lihat bagaimana gold ini memang benar-benar jatuh hingga di hari berikutnya, hari Rabu, keluar dari zona 4.000, 3.997,14, walaupun kemudian kembali naik lagi dan ditutup di zona 4.100-an. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada gold minggu yang lalu. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang semakin berkilau ya. Pasca kita lihat penguatan yang terjadi dengan dolar Amerika, dan tidak bisa dilepas juga dari sentimen geopolitik yang terjadi. Pergantian Perdana Menteri Jepang yang baru membuat bagaimana yen tertekan dan membuat pasangan mata uang ini bisa naik dan ditutup di seputaran 150.84. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ya, dari minggu yang lalu ya, tanggal 20 berapa? 24 ya. 20 hingga 24 ya. Nah, sekarang kita beralih ke fundamental. Secara fundamental, rekan trader bisa lihat ya di sini apa yang terjadi pada pasar selama 1 minggu yang lalu. Selama 1 minggu yang lalu, kalau rekan trader lihat keadaan yang terjadi di pasar itu, kalender ekonomi tidak banyak, cuman selain dari IHK yang terjadi pada hari Rabu untuk Inggris, di mana dia berada di seputaran 3,8% data inflasinya. Ini sangat luar biasa sehingga membuat bagaimana pound sterling jatuh. Ya, kita masuk juga pada hari Kamis, ada penjualan rumah lama, dia berada di seputaran 4,6 juta, dan data inflasi yang terjadi pada hari Jumat yang lalu, baik itu inflasi inti, inflasi bulan September, ya kita bisa lihat bagaimana data inflasi ini memberikan suatu tekanan terhadap indeks dolar Amerika, sehingga memberikan sedikit kelegaan buat pasangan mata uang lainnya, sehingga bisa naik ke posisi yang lebih tinggi seiring dengan apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Nah, rekan trader, bagaimana untuk minggu depan yang akan berlangsung dari tanggal 27 besok hingga tanggal 31 Oktober 2024. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu di kalender ekonomi. Kita berpatokan dulu di kalender ekonomi, rekan trader. Hari yang sangat luar biasa. Minggu yang sangat luar biasa. Dimulai hari Senin penjualan rumah baru, masuk ke hari Selasa kepercayaan konsumen. Hari Rabu siap-siap malamnya, dini hari nanti, Kamis dini hari, hari Rabu tengah malam, 01.00 pernyataan dari FOMC. Ini sudah ditunggu-tunggu oleh pasar. Keputusan FOMC dan 1.30
Jeremy Powell akan memberikan konversi pers. Nah, hari Kamis juga mulai dengan PDB Jerman, IHK Jerman, ya, tingkat inflasi, keputusan inflasi dari Eropa. Nah, ini akan terus sama PDB Amerika 1930 itu akan terus mengawal pergerakan yang terjadi pada pasar selama 1 minggu ke depan. Hari Jumat, data inflasi Eropa, indeks harga PCE inti, indeks harga belanja personal, inflasi juga ya, inflasi swasta, akan dikeluarkan dan ini akan menjadi tolak ukur pergerakan ke depan. Nah, rekan trader, ini secara fundamental, bagaimanakah secara teknikal? Ini dia rekan trader. Kita mulai secara teknikal dan kita akan mulai langsung dari indeks dolar Amerika. Dalam prediksi saya, indeks dolar Amerika masih tetap sedikit punya peluang untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Masih tetap, walaupun peluang untuk turun itu sangat besar kan trader. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik hingga level tertingginya itu di 99.060. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pasar bergejolak dan kemungkinan untuk jatuh pun juga sangat besar, sehingga saya memprediksikan bahwa kemungkinan dia pun juga bisa jatuh rekan trader hingga level terendah itu di seputaran 98.086. Jadi harap diperhatikan antara 99.060 hingga 98.086. Nah, ini dia pola pergerakan yang kemungkinan bisa terjadi pada indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD ini rekan trader, saya tetap bilang bahwa benar dia memang punya peluang untuk naik, tapi masih terukir ada tendensi bearish di sana rekan trader. Oleh karena itu, analisa saya, dia ini masih bisa untuk kembali naik lagi walaupun tendensi bearish masih sangat kuat ya rekan trader ya. Saya menganalisa dia ini masih bisa naik hingga level 1.16581. Tapi hati-hati bahwa bearishnya itu masih sangat kuat dan bisa membuat dia jatuh lagi ke level yang lebih rendah rekan trader di seputaran 1.5521. Ini dia rekan trader. Arah pergerakan terjadi pada Euro USD. Target besar dia masih bisa turun, tapi peluang naik pun juga masih ada hingga level 1.16583. So, iya 16583. Nah, sedangkan untuk pound sterling rekan trader, dalam analisa saya pound sterling ini masih tetap memiliki kekuatan untuk sedikit lagi turun ke level terendah. Sedikit lagi turun ke level terendah. Dan saya berestimasi bahwa dia ini masih bisa turun hingga level paling terendah rekan trader ya. Kalau menurut saya dia masih bisa turun sampai level terendah itu dia di seputaran 1.32278. Kan tetapi harap juga diperhatikan bahwa peluang untuk naik masih tetap ada dan dia ini bisa naik hingga level maksimalnya itu di posisi 1.33772. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada pound sterling USD yen Jepang. Selanjutnya rekan trader, bagaimana untuk gold minggu depan? Nah, gold ini dilema rekan trader. Sebenarnya gold ini dilema. Secara garis besar gold masih punya tendensi untuk kembali naik lagi. Saya beranalisa bahwa dia ini masih tetap punya peluang untuk naik walaupun tendensi bearish masih sangat bisa juga akan mempengaruhi dan kemungkinan juga akan sangat besar mengalami pelemahan lagi rekan trader. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa gold punya peluang untuk kembali naik ke posisi yang lebih tinggi. Asumsi saya selama 1 minggu ke depan dia ini akan mencoba hingga 4.244. Ya, itu level paling terendah malahan. Dia kalau level paling tertinggi sih 4.328 sampai 4.244 peluangnya sangat besar. Tapi
peluang untuk pelemahannya juga masih sangat besar. Analisa saya, dia ini bisa melemah hingga level paling terendah rekan trader di seputaran 3.930. Nah, ya 3.930 ya rekan trader ya. Nah, di sini sampai 3.930. Nah, di sini. Tapi analisa saya, dia masih tetap punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ini saya hapus dulu. Saya ulang sekali lagi. Nah, dia ya. Ini dia. Menurut saya dia masih tetap bisa punya peluang, walaupun kalau seumpamanya dia naik, ya kalau seumpamanya nanti pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, ya dia kalau naik ya naik paling tertinggi itu di seputaran 4.328 malahan. Tapi menurut saya dia akan mencoba dulu untuk sampai ke 4.200. Ya oleh karena itu 4.244 menurut saya adalah level paling tertinggi yang bisa terjadi pada gold. Tapi kalau seumpamanya nanti pasar menginginkan dan itu akan terjadi pemangkasan tingkat suku bunga dan tendensi lebih ke dovish oleh Powell, artinya peluang dia untuk naik ke posisi tertinggi sangat terbuka dan dia bisa naik hingga 4.328 hingga minggu depan. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader semuanya, analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader bahwa USD yen Jepang ini masih tetap punya peluang untuk kembali naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang untuk pelemahan sangat tinggi. Analisa saya dia akan mencoba dari level terendah 150.681 hingga 154.275. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga apa yang kita berikan buat rekan trader bermanfaat dan setidaknya rekan trader bisa menjadikan analisa ini sebagai acuan terhadap trading yang dilakukan oleh rekan trader. Tapi kembali lagi, tetap rekan trader menggunakan analisa yang dimiliki oleh rekan trader karena itu adalah analisa yang paling terbaik untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa hingga tanggal 31 Oktober nanti. Saya percaya bahwa rekan trader akan sukses dalam bertransaksi. Salam profit Indonesia.